Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya kedatangan sebuah laptop baru lagi, yang ini adalah laptop HP 14S lagi. Kebetulan, ini adalah HP 14S yang mirip dengan HP 14S yang sudah pernah saya jumpai di video saya yang ini. Nah, saya tidak buat video unboxingnya lagi karena isinya sama ya dalam boxnya. Cuma saya akan review lagi barang ini, apa perbedaannya dengan versi yang sebelumnya dan bagaimana sih kehebatan daripada laptop ini. Check this out. Oke, yang pertama saya akan bahas dari segi form factor ya dan build quality-nya. Jadi ini seperti yang sebelumnya, seperti video HP 14S CF 2017 TU, ini adalah versi yang 14S CF 3040 TU. Jadi dari segi form factor-nya ini sama, dia menggunakan plastik polikarbonat ya. Masih menggunakan plastik polikarbonat, namun ini didesain dengan sangat mewah dan elegan sama seperti yang sebelumnya ya, dengan logo HP yang masih ada di tengah-tengah dengan lapisan chrome, sehingga membuat desain daripada laptop ini sangat berkelas seperti laptop premium pada umumnya. Dari segi dimensi daripada laptop ini, dimensinya adalah 32,4 cm dikali 22,59 cm dengan ketebalan yang cuma hampir 2 cm, yaitu lebih tepatnya 1,99 cm dengan berat total 2,08 kg, sehingga membuat laptop ini sangat kompak untuk dibawa kemana-mana dan cocok untuk orang yang mobilitasnya tinggi dan bekerjanya tidak selalu di rumah maupun tidak duduk saja ya. Jadi dengan bobot yang seringan ini tentunya sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Dari segi layar, ini masih menggunakan layar dengan berpanel TN, karena saya lihat dari beberapa sudut ada perubahan warna yang menurut saya ini bukan panel IPS. Selanjutnya dari segi layarnya ini resolusinya adalah 1366 x 768 pixel dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Jadi ini bukan laptop gaming pastinya ya, karena memang diperuntukkan untuk pelajar yang hanya menggunakan layar 60 Hz. Lalu untuk dari segi kamera, di sini sudah disediakan kamera juga yang ditempatkan di bagian atas ya, atas layarnya, yang mana ini kameranya ini beresolusi paling tinggi 1280 x 720 pixel dengan 30 fps dengan rasio perbandingannya 16:9. Ini adalah kamera standar ya yang disematkan di hampir setiap laptop. Lalu dari segi bezelnya, layarnya ini masih cukup tebal ya. Mungkin memang sudah termasuk laptop zaman sekarang yang sudah memiliki ketebalan yang cukup baik ya. Jadi tidak terlalu tebal, cuma ini masih lebih tebal dari laptop-laptop yang terbaru pastinya ya. Kedepannya laptop-laptop kedepannya itu pasti akan lebih tipis dari ini. Lalu dari segi speakernya terletak di atas keyboard, dia langsung menembak ke atas dengan suaranya yang cukup nyaring. Bagi saya ini memang tidak terlalu lantang, tapi saya suka suaranya karena ini nyaring. Cuma kalau kita lihat dari segi kita dengar dari sisi bassnya, ini suara bassnya hampir tidak kedengaran ya. Jadi lebih ke nyaring aja suaranya. Jadi bagi yang pengen bassnya kelihatan banget ya, ini bukan laptop yang kalian cari. Penyimpanannya di sini masih menggunakan hard disk. Jadi belum SSD. Harusnya bagi saya di laptop di tahun 2020 ataupun 2021 harusnya sudah sebagian besar menggunakan SSD, tapi ini masih menggunakan hard disk. Mungkin karena ingin menekan biayanya ya, karena kebetulan ini adalah salah satu laptop Core i3 generasi ke-10 yang termurah yang pernah saya lihat. Lalu dari segi kecepatannya juga tentu belum bisa kita harapkan ya, karena ini masih jauh daripada SSD, yang mana kecepatan write-nya itu ada di 107 MB per second dan read-nya ada di 92 MB per second. Ini masih lebih rendah daripada laptop yang sebelumnya, yang HP sebelumnya yang pernah saya review, yang mana kecepatan read dan write-nya kira-kira 150 MB per second. Ini masih lebih rendah daripada itu. Ya, cuma bagusnya nanti ada opsi upgrade-nya.
ya. Jadi bisa ditambahkan SSD. Meski menggunakan hard disk ya, tapi ada hal yang bisa jadi poin plus, yang mana hard disknya ini sudah berkapasitas 1000 GB atau 1 tera. Sehingga menurut saya bagi kalangan pelajar ataupun pekerja, 1 terabyte itu sudah sangat-sangat lega dan bisa menyimpan banyak file yang tentunya ingin kalian simpan di laptop ini dan tanpa perlu hard disk eksternal lagi. Dari sisi keyboardnya ini masih menggunakan keyboard yang tidak full size ya, jadi tidak ada numpadnya. Namun keyboard ini sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang bisa diatur tingkat kecerahannya. Di sini ada 3 tingkat kecerahan untuk lampu backlight keyboardnya. Lalu keyboardnya ini juga tombolnya sudah cukup besar, jaraknya juga cukup jauh dan bisa menghindari typo. Tapi kurangnya adalah travel distance-nya cukup rendah ya, jadi tidak terlalu dalam, sehingga saya rasa ini meski bukan yang terbaik, tapi keyboard ini masih nyaman untuk digunakan. Lalu dari segi tombol on off-nya juga sudah terpisah dari keyboard. Ini juga sangat saya sukai, karena jika seandainya tombol on off-nya itu menyatu dengan keyboard, jika seandainya keyboardnya rusak akan jadi masalah juga di tombol on off-nya. Kebetulan ini tombol on off-nya sudah memisah dan sudah ada di atas keyboard, jadi tidak akan jadi masalah untuk hal tersebut. Lalu untuk touchpad-nya, di sini touchpad-nya juga sangat nyaman, licin, dan sudah ada tombol dedicated button-nya yang mana untuk klik kiri dan klik kanannya jadi akan lebih mudah, dan touchpad-nya sudah mendukung multi touch gesture. Dari sisi I/O port, laptop ini adalah salah satu laptop yang I/O port-nya cukup lengkap bagi saya, yang mana di sebelah kirinya ada Kensington lock ya, Kensington lock, terus USB Type-C, SD card reader, dan lampu indikator. Lalu di sebelah kanannya ada DC-in, RJ45, HDMI, 2 USB Type-A, audio jack combo 3,5 mm. Untuk baterai, di sini laptop ini menggunakan baterai 41 Wh, yang mana memang tergolong kecil untuk sebuah laptop, tapi mengingat prosesornya ini adalah prosesor yang memiliki TDP 15 watt, sehingga bisa saya bayangkan laptop ini akan mampu bertahan cukup lama. Dengan dilengkapi dengan adapter yang memiliki daya 45 watt, ini juga masih baik untuk ukuran laptop yang rendah daya. Lalu dari segi kipas pendinginnya, ini masih menggunakan satu kipas yang mana hanya mendinginkan prosesornya, karena di sini laptop ini tidak menggunakan VGA discrete ya. Lalu untuk lubang intake-nya, di sini ada lubang intake dari bawah yang berbentuk grill, lubang-lubang kecil berbentuk persegi panjang, dengan exhaust-nya ada di atas tombol on off, yang mana langsung menembak ke bagian layar laptop ini. Nah, kita masuk ke bagian prosesor. Prosesornya ini adalah prosesor Intel generasi ke-10 pertama yang saya review ya. Memang agak terlambat karena kebetulan saya juga baru mulai membahas sebuah laptop itu sejak bulan Agustus kemarin, yaitu Intel Core i3 1005G1 dengan kode name Ice Lake, fabrikasi 10 nanometer, TDP 15 watt, 2 core 4 thread dengan base clock berada di 1,2 GHz dan boost clocknya berada di 3,4 GHz. Sedangkan untuk VGA-nya di sini tidak ada VGA tambahan, jadi dia menggunakan VGA integrated dari Intel, yang mana namanya adalah Intel UHD Graphics dengan yang terbaru dari keluaran tahun 2020 yang sudah menggunakan 32 execution unit. Meski sebenarnya di tahun 2021 hampir semua laptop Intel akan dipersenjatai dengan VGA yang terbaru Intel Iris, dan untuk yang ini masih menggunakan Intel UHD Graphics, cuma setidaknya sudah lebih baik dari yang tahun 2019 ke bawah. Untuk RAM-nya, ini laptop ini bawaannya adalah RAM 4 GB dengan kecepatan 2666 MHz, satu slot saja, jadi masih bisa di-upgrade karena masih ada satu slot lagi, minimal di-upgrade dengan RAM 4 GB 2666 MHz. Atau jika seandainya perlu RAM yang lebih besar, boleh diisi dengan RAM yang satu keping RAM 8 GB 2666 MHz. Dari sisi upgrade, saya sudah sampaikan tadi bahwa
Untuk penyimpanan ini masih tersedia satu slot SSD, jadi bisa ditambahkan satu slot SSD yang ukurannya bebas, mungkin bisa sampai 1 terabyte ya. Untuk SSD yang 1 terabyte bisa ditambahkan di sini. Dan ingat, jika seandainya ditambahkan SSD, silakan SSD-nya itu digunakan untuk di drive C itu. Sehingga dengan adanya SSD, slot SSD akan menambah kecepatan booting dan membuka aplikasi-aplikasi apapun yang kalian inginkan. Selain itu, untuk penyimpanan sudah. Jadi kalau untuk RAM juga ada. Jadi di sini ada satu slot RAM lagi yang sudah saya bilang tadi, bisa ditambahkan satu keping RAM lagi yang minimal 4 GB dengan kecepatan 2666 MHz. Tentunya hal tersebut akan menambah performa laptop ini apabila seandainya kalian bisa upgrade dari sisi penyimpanan dan RAM-nya. Untuk performanya ya, jadi saya sebenarnya tidak terlalu berharap terlalu tinggi untuk sebuah laptop dengan konfigurasi TDP yang 15 watt ini. Cuma saya tetap ingin cek dengan pengujian sintetis menggunakan Cinebench R15 5 kali loop untuk setiap kondisi. Jadi saya membuat di sini dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama di mana laptop dalam keadaan di charger atau dicolok dengan settingan batch performance, dan yang kedua, kondisi kedua itu dengan laptop yang tidak dicolok tapi settingannya tetap batch performance. Dan anehnya saya cukup kagum juga dengan bagaimana HP mengemas laptop ini, yang mana saya lihat dari skor Cinebench R15 nya dari 5 kali loop untuk kondisi yang pertama dicolok dan batch performance menghasilkan nilai rata-rata 339 GB. Dengan skor tertinggi ada di loop pertama yaitu 341 dan skor terendah di loop kelima yaitu 337. Sedangkan kondisi kedua menghasilkan skor rata-rata 334 dengan skor tertinggi yaitu 342 ada di loop kedua dan skor terendah yaitu 320 di loop pertama. Hasil ini membuktikan bahwa laptop ini memiliki sustain performance yang bagus baik dengan dicolok ataupun tidak dicolok. Ya, jadi kalian tidak akan merasakan perubahan performa saat kalian bawa laptop ini tanpa chargernya ataupun kalian bawa chargernya dan kalian colok. Ini adalah hal yang baik bagi saya, yang mana jarang ada laptop yang performanya bisa bertahan dan malah saya bilang sama saat dicolok maupun dicolok. Rata-rata terutama pada laptop gaming, jika seandainya laptop tersebut tidak dicolok, pasti performanya akan jauh menurun. Tapi syukurnya untuk laptop ini juga tidak ada gejala throttling sama sekali karena tidak ada perubahan sustain performance yang terlalu drastis. Jadi laptop ini menurut saya sangat baik dari segi performanya. Bagaimana dengan performa gamenya? Jadi tentu saya tidak mencoba laptop ini untuk game, dan juga saya tidak coba laptop ini di pengujian konten kreator kayak render video dan lain sebagainya, karena saya tahu laptop ini tidak dikhususkan untuk hal-hal seperti itu. Cuma kalau memang kalian ngebet main game, ini masih bisa digunakan, khususnya apabila game kalian itu adalah game-game seperti Nah, dari segi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa laptop ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu desainnya yang sangat mewah, tipis, ringan. Habis itu sudah ada backlit keyboardnya, lalu sudah menggunakan Intel generasi ke-10, prosesor terbaru dari Intel. Habis itu sudah menggunakan VGA yang baru juga yang sudah 32 execution unit. Lalu RAM-nya 4 GB itu yang bisa ditambah lagi satu slot sehingga menjadi dual channel. Dan kelebihan lainnya adalah tombolnya on off-nya sudah terpisah, touchpad-nya bagus, sudah ada dedicated button-nya. Habis itu ini juga sudah dibundling dengan Windows 10 original. Plus ada Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta ya, hampir 1,8 juta dengan garansi resmi 2 tahun. Sehingga menurut saya laptop ini sangat worth it untuk dibeli bagi kalangan pelajar maupun para pekerja yang mobilitasnya cukup tinggi, karena memang laptop ini didesain dengan sangat ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dengan sustain performance yang sangat baik, mampu bertahan di kondisi apapun, baik itu dicolok maupun tidak.
maka laptop ini menurut saya memiliki performa yang baik di kelasnya. Tentu di kelas prosesor 2 core 4 thread, jangan dibandingkan dengan prosesor yang seri H ya pastinya. Nah, dengan harga 7.550.000 kalian bisa membawa pulang laptop ini plus paket-paket yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga sebuah tas HP yang cukup menarik yang kalian bisa gunakan untuk membawa laptop ini kemana-mana. Nah, itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang laptop HP 14S CF3040TU. Oke, sekian informasi dari saya di video saya yang kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar terus bisa memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like jika kalian suka dengan video saya ini, tinggalkan dislike-nya jika memang tidak suka. Berikan komentar jika ada hal-hal yang kurang jelas atau yang salah yang saya sampaikan di video ini. Dan ingat, share video ini ke rekan-rekan kalian ataupun keluarga kalian yang membutuhkan informasi tentang laptop murah ini. Oke, see you again with me in the next video. Bye!